Ya, pemirsa masih di Marga Review dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, tim redaksi kami sedang merangkum beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat 5 provinsi dengan jumlah pengguna internet terbanyak di Indonesia. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa, Jawa Barat, kemudian juga ada Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan juga ada Banten ini. 5 provinsi dengan jumlah pengguna internet terbanyak Indonesia. Dan ini diambil dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJEI di per November 2021. Kita beralih ke grafis selanjutnya, penetrasi internet per wilayah di Indonesia di 2019 sampai dengan 2020 pemirsa. Pulau Jawa mendominasi 57%, Sumatera di 22,1%, Sulawesi di 7%, Kalimantan di 6,3%, Bali dan Nusa Tenggara di 5,2%, Maluku dan Papua di 3%. Indonesia bagian timur masih memiliki persentase yang paling kecil pemirsa. Kita beralih ke grafis selanjutnya, tingkat penetrasi internet di kawasan ASEAN. Ini data per Mei 2020. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa. Ada Brunei di 95,3, Malaysia di 81,4, Singapura 88,4. Sementara untuk posisi lain, Filipina di 72,1, Vietnam di 70,4, Thailand di 81,7, Myanmar di 40,8 dan Laos di 42. Indonesia di 62,6 pemirsa. Beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Cahyo Satrio Prakoso, Direktur Utama PT Jasa Marga Related Business atau CMRB. Pak Cahyo, kita lanjutkan kembali Pak. Halo ya, Pak Cahyo, ya tadi sudah dijelaskan Pak terkait dengan fundamental dari CMRB, kemudian alasan terjun masuk ke market layanan fiber optik. Tadi juga sempat dijelaskan ini sudah ada infrastruktur pendukung atau mungkin tidak bisa dikatakan pendukung atau hal yang pokok kali Pak, dengan modal untuk pembangunan infrastruktur pokok ini cukup besar, sementara Jasa Marga sudah ada dan tinggal melanjutkan saja. Ini bagaimana skema pelaksanaan ke depan Pak Cahyo? Ya, jadi gini, kami kalau dari sisi bisnisnya, kami akan menyediakan satu infrastruktur backbone aja, jadi backbone internet atau backbone data sebenarnya. Jadi nanti layanan fiber optik itu bisa sebagai pertukaran data, bisa diisi internet, bisa macam-macam gitu. Dari pintu-pintu tol atau dari ujung jalan tol Jasa Marga yang punya sampai ujung yang lain di sepanjang Pulau Jawa. Gitu. Saat ini kami fokus ke arah sana dalam arti untuk bisnisnya ya. Jadi untuk bisnis digital ini atau bisnis fiber optik ini kami hanya menyediakan infrastrukturnya aja. Nanti bisa diisi macam-macam gitu. Nah, cuman kalau kami ditanya mana yang lebih besar nanti kuenya untuk bisnisnya, kami tetap ke arah TCD, jadi pemanfaatan tol corridor development. Jadi nantinya pengembangan kawasan di sepanjang jalan tol itu menjadi bisnis utama kami. Di samping ini adalah bisnis yang memang di depan mata ada gitu dan sudah bisa dimanfaatkan oleh JMRB Pak, gitu. Saya kira gitu. JMRB dalam hal ini hanya sebagai penyedia infrastruktur saja atau masuk ke dalam bisnis internetnya Pak Cahyo, karena mengingat di beberapa pemberitaan yang berkembang sampai sejauh ini akan menjadi kompetitor dari beberapa jaringan internet cepat lainnya Pak Cahyo. Iya, jadi kalau terima kasih Pak, jadi kalau JMRB saat ini belum ke arah bisnis internet ya, jadi kami masih jauh ke arah sana. Kami penyedia infrastrukturnya saja, kami nggak ingin saingan dengan yang lain-lain ya, yang sudah lebih advance gitu. Jadi kami tahu bahwa keahlian kami itu sebenarnya di mana gitu. Jadi penyediaan infrastruktur gitu, semua infrastruktur gitu. Nah, kami sebenarnya yang kedua adalah kami manfaatkan aset yang ada di Jasa Marga sebagai induk kami untuk kepentingan Jasa Marga yang nantinya juga untuk kepentingan negara.
Saya kira gitu Pak. Jadi saat ini belum terpikir ke arah bisnis langsung internet gitu Pak. Baik, untuk dari jalan tol Jasa Marga Pak Cahyo ini dengan cukup banyak dan cukup panjang yang ada di Indonesia, ada skala prioritas tidak Pak untuk Pulau Jawa, melihat dari sisi potensinya juga Pak Cahyo? Ya, nah, justru itu. Kami sekarang lagi dalam posisi kajian ya. Kajian dalam arti memilih tahapan mana yang akan kami lakukan duluan. Itu tergantung dari marketnya seperti apa. Jadi kami sedang melakukan kajian, ada beberapa ruas yang kami kaji untuk melihat market pertukaran datanya seperti apa. Ini yang akan kami kerjakan dulu secara bertahap tentunya. Atau kalau memang kebutuhan datanya atau kebutuhan marketnya besar, kami mungkin juga akan melakukan secara paralel. Gitu Pak. Baik, dari sisi tahapannya seperti apa sampai sejauh ini Pak Cahyo? Apakah masih dalam perencanaan, kemudian juga atau akan dilaksanakan secepatnya Pak? Ya, kalau insya Allah sih kita sudah dalam tahap yang kajian lanjut ya Pak. Jadi untuk pemasangan atau infrastruktur fiber optik itu sudah kajian lanjut. Insya Allah kami akhir tahun ini kita mulai menggelar fiber optiknya. Dan kami juga sudah mengundang beberapa strategic partner ya, kalau yang mungkin akan masuk ke kami gitu ya. Karena memang kalau kami berbisnis selalu mengundang strategic partner Pak gitu. Karena kalau bisnis itu dilakukan sendiri pasti akan berat ya, di samping dananya berat juga pengalamannya gitu. Jadi dengan makin banyak strategic partner kami akan bisa bergerak lebih cepat dan lebih besar gitu Pak. Saya kira gitu. Untuk skala prioritas untuk rute jalan tol mana terlebih dahulu yang akan digarap Pak Cahyo? Saat ini kemungkinan di daerah Jakarta dulu Pak. Jadi daerah Jakarta dan Jabodetabek ya, gitu. Untuk sampai mungkin ke arah Bandung gitu ya, mungkin akan kita coba dulu gitu ya. Setelah itu atau nanti kalau kita studi kita sampai Surabaya misalnya, ternyata marketnya lebih bagus misalnya gitu, ya kita mungkin sedikit kita akan paralel ke arah Surabayanya atau ke arah Jawa Timurnya Pak. Saya kira itu. Baik, dimulai dari Jakarta dulu sebagai termasuk uji coba atau seperti apa itu Pak Cahyo? Ya, jadi kita akan Jakarta itu saya kira marketnya besar sekali ya. Tadi disebutkan bahwa terjadi peningkatan pengguna di Jakarta, apalagi di Pulau Jawa. Tapi kan tidak menutup kemungkinan di tempat lain seperti Surabaya juga marketnya cukup besar. Jadi kami akan uji coba dulu sekitar di daerah Jakarta. Jadi mungkin Tangerang, Jabodetabek ya, Jabodetabek. Jadi marketnya seperti apa? Jadi kalau kita bisa menghubungkan beberapa titik-titik di Jakarta atau sampai ke Bandung gitu ya, itu kira-kira proyeksinya seperti apa dan kesulitannya seperti apa. Ini akan kita coba tahun ini Pak. Baik, dari grafis tadi juga sudah kita sampaikan Pak Cahyo, dari beberapa pengguna internet Jawa ini paling besar 57% begitu. Makanya fokus tadi dari sisi Jakarta. Kemudian tadi juga yang paling kecil Maluku dan Papua ini baru 3% Pak Cahyo. Dengan adanya penetrasi seperti ini Pak, Maluku dan Papua ini masih kecil 3%, artinya pangsa pasarnya masih cukup luas begitu. Apakah tidak tertutup kemungkinan nanti Pak Cahyo untuk ke Indonesia bagian timur? Dari sisi jalan tolnya juga aksesnya mendukung ke sana tidak Pak? Ya, terima kasih Pak. Kalau Jasa Marga sekarang punya jalan tol itu selain di Jawa, memang paling besar di Jawa Pak. Jadi itu ada di Sumatera ada, atau kemudian di Kalimantan juga ada, kemudian di Sulawesi juga ada. Jadi kita ikut yang punya jalan tol aja Pak. Jadi induk kita punya jalan tol, nah kita menggarap yang ada gitu. Saat ini belum ekspansi ke tempat yang lain gitu, karena memang kita memanfaatkan potensi yang ada.
Baik Pak Cahyo, kita masih punya satu segmen lagi Pak. Selain tadi Anda katakan dari sisi pasar dari fiber optik ini menjanjikan ke depannya diharapkan juga akan memberikan kontribusi tidak hanya kepada CMRB tapi juga kepada Jasa Marga. Nah yang menarik adalah apakah ini merupakan salah satu penguatan begitu untuk CMRB sebelum melantai di Bursa Efek Indonesia. Nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa telah bersama.